Shalom, selamat pagi, dan tetap bersemangat. Puji nama Tuhan, karena kita pada pagi ini dapat bertemu kembali dalam ibadah online yang kesemuanya itu karena kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita semua anak-anaknya, sebagaimana di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, dan sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu, beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati setiap acara ibadah kami dengan lancar, baik tim PAW, musik, multimedia, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua umat Tuhan. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, mari kami undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa nyanyian bagi Tuhan. Haleluya. Hanyalah nama-Mu Tuhan, gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, amin, haleluya. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Siapa? Segala Raja. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, hanya perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, sorak bagi-Mu Tuhan. masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala Raja. Kami bawa pujian bagi Raja kami. Yesus. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan.
Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu, Yesus Raja. Terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Raja. Terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Mari semua umat Tuhan kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat dan kebajikan, hikmat dan kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh kita angkat tangan kita di atas kepala dan sambil tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab tangan Tuhan sanggup memberkati kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar, dan Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
bersama-sama ya. Aku diberkati. Bolehkah tangan kita seperti ini? Katakan aku diberkati Tuhan. Haleluya. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau bawa penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Bapa yang setia. Kau Allah yang setia. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Sungguh tak dapat kami balas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh banyak yang Tuhan perbuat bagi kami. Pagi hari ini kami mau mengagungkan Engkau. Biar Tuhan Engkau menerima segala pujian kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Ku bersyukur sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Katakan, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur selamanya.
banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan. Besar, besar kasih-Mu bagiku. Haleluya. Mari semua umat Tuhan, kita naikkan syukur bagi Allah yang setia. Katakan, dengan apa akan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sungguh tak dapat kami balas semua kebaikan Tuhan, sebab Dia sungguh baik, kasih-Nya terlebih besar bagi kami. Haleluya. 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 Mari semua umat Tuhan, angkat tanganmu. Kita mau menyembah Allah yang setia. Katakan, dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Pikirkan atas kami Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh besar kasih-Mu, sungguh ajaib, ajaib kasih-Mu. Haleluya. Oh, kami angkat tangan menyembah Tuhan. Oh, sungguh kami menyadari tak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Hanya pujian, hanya hati kami yang dapat kami bawa kepadamu sebagai persembahan kami. Oh, 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 oh. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kami, tak terselami semua apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar.
sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh, katakan sungguh, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari semua umat Tuhan katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti Tuhan. Haleluya. Sungguh, katakan sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Oh haleluya, tak terselami bagiku. Oh sungguh, sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh, oh sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah.
Sungguh sukacita, pujian, dan penyembahan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati melalui pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan bersama-sama. Terima kasih kepada tim PAW atas pelayanannya, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama kami. Bila Bapak Ibu rindu untuk dilayani lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan kami sangat senang sekali bila Bapak Ibu dapat bergabung kembali dalam ibadah online kami di minggu yang akan datang. Dan sejenak kita akan menabur persembahan bagi rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kami, Bapak Ibu dapat menabur melalui transfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau melalui scan QR code yang tertera di layar kaca gadget Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Gembala Pastor Thomas Handoyo. Dan sebelum itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan dan usaha kami. Dan melalui kesempatan ini, kami hendak menabur bagi pekerjaan rumah Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami memohon Tuhan, kiranya buka hati dan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Thomas Handoyo. Dan kiranya kebenaran firman-Mu dapat memberikan pencerahan dan menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Senang sekali bahwa pada pagi ini kita bisa bertemu, kita bisa berbicara, membicarakan firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita bisa bertemu, kita bisa hidup sampai saat ini adalah karena proteksi dan pertolongannya. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk menerima benih firman-Mu. Karena itu kami berdoa, Tuhan, siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih itu. Dan biarlah benih itu boleh bertumbuh dan menolong hidup kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi saudara. Pagi ini kita berbicara tentang satu tema yang menarik yang diberikan kepada saya, yaitu perkataan berkat. Waktu saya menerima tema ini, saya berpikir bagaimana saya belajar tentang hal ini. Karena kata-kata itu bagi saya adalah, bagi kita semua adalah merupakan kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur kita sudah berkata-kata, mau kita ke pasar sudah berkata, mau ketemu dengan teman kantor kita berkata-kata, mau ketemu dengan siapa saja kita pasti menggunakan kata-kata, baik mengucapkan shalom atau termasuk juga di dalam khotbah ini kita menggunakan kata-kata. Mungkin kita tidak bisa menggunakan, kalau kita pakai buku atau pakai surat atau email bisa pakai jari kita, tetapi sebenarnya mau pakai jari atau pakai mulut kita mengungkapkan kata-kata yang ada di dalam hati kita. Saudara, di dalam berkata-kata, menurut penelitian, wanita itu berkata sekitar 20.000 kata per hari, sedang pria 7.000 kata per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak kata yang berseliweran di antara dua orang yang saling berkata-kata. Kalau pria dan wanita berarti ada 20.000 tambah 7.000, 27.000. Kalau wanita dengan wanita ada 20.000 plus 20.000, 40.000. Itu perkiraan saja. Tetapi menurut saya
penelitian ini pasti sudah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak sampling, dan hasilnya seperti itu. Saudara, waktu saya baca, saya perhatikan bahwa sekian banyak puluhan ribu kata yang dikeluarkan setiap hari oleh individu demi individu. Nah, di dalam puluhan ribu kata itu, saya percaya bahwa mungkin ada kata-kata yang positif, ada kata-kata yang bisa membangun orang lain, ada kata-kata yang berisi nasihat, tetapi tidak tertutup kemungkinan kata-kata itu mungkin bisa berupa guyonan yang tidak ada gunanya, bisa berupa makian, bisa menyakitkan orang lain, bahkan bisa menghancurkan hidup orang lain. Kata-kata bisa bersifat positif tetapi juga bersifat negatif. Amsal 10 ayat 19 mengatakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal mengajarkan kepada kita hati-hati dengan kata-kata kita, karena di dalam banyak kata-kata ada banyak pelanggaran yang kemungkinan terjadi. Benar saudara, bahwa di dalam kata-kata kalau kita pelajari mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang bisa membangun orang lain, ada bisa yang menghancurkan orang lain. Ada yang bisa memberikan semangat kepada orang lain, tetapi ada yang bisa menghancurkan mental orang lain untuk tidak berani melangkah. Jadi kata-kata itu sangat berpengaruh bagi orang lain, tetapi juga bagi hidup kita sendiri, bagi kita yang mengeluarkan kata-kata itu. Saudara, di Alkitab ada cerita yang sangat tragis yang pernah terjadi di dalam bangsa Israel, yaitu pada waktu Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke padang gurun mau menuju ke Kanaan. Ada banyak hal yang terjadi. Salah satu yang tragis adalah kisah tragis di Meriba. Bilangan 20 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi tidak saya bacakan karena cukup banyak. Tetapi kisah itu berbicara tentang bagaimana Musa mengalami kejadian hal yang luar biasa, yang tragis dalam kehidupannya karena kata-kata dari bangsa Israel. Coba saya perhatikan di ayat 5, Bilangan 20 ayat 5 berkata begini. Ini kata-kata dari bangsa Israel. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Mereka berbicara bahwa tempat itu adalah tempat celaka, yang bukan tempat untuk menabur, tanpa pohon ara, tanpa anggur, dan tanpa delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Mereka mengutuki tanah itu. Tanah itu merupakan tanah yang tidak bisa untuk ditabur. Tanah itu tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, tidak ada pohon delima. Bahkan air minum pun tidak ada di tempat itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, mereka melontarkan kata-kata negatif. Dan yang tragis, Musa, seorang pemimpin itu, terkena dampak dari kata-kata itu. Musa mengeluh kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa berbicara kepada batu, maka batu itu akan mengeluarkan air, saudara. Tetapi Musa, karena jengkel dengan perkataan orang-orang itu, dia marah dan dia memukul batu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia pukul batu itu 2 kali dan mengeluarkan air. Tetapi sebelum itu, dengarkan kata-kata Musa di ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Itu adalah kata-kata Musa sebelum dia memukul batu itu. Dia sudah mengutuk orang-orang Israel itu sebagai orang-orang durhaka. Dan karena emosi, Musa melanggar apa yang Tuhan katakan. Mestinya Musa hanya cukup berbicara kepada batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi Musa karena emosi, dia memukul batu itu 2 kali. Saudara, kisah ini merupakan, kalau saya katakan, merupakan kisah yang sangat tragis di Meriba. Bagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel melewati berbagai macam masalah, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dengan memberikan 10 tula bagi orang Mesir, bahkan bagi Firaun, di hadapan Firaun seperti itu. Dia melakukan banyak hal, tetapi karena kata-kata negatif, kata-kata yang menghancurkan dari orang Israel itu,
membuat Musa harus berhenti. Karena perbuatan Musa, Tuhan tidak mengizinkan untuk Musa memimpin bangsa Israel itu masuk ke Kanaan. Dia harus berhenti di satu tempat di mana dia tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan, dan dia hanya bisa melihat, dan yang membawa adalah Joshua dan Kaleb. Tetapi bangsa yang bersungut-sungut itu pun memperoleh hukuman kepada Tuhan, karena kata-kata mereka bukan hanya menghancurkan Musa, tetapi juga menghancurkan mereka sendiri. Mereka semua mati binasa di padang gurun. Saudara, perhatikan bahwa kisah ini merupakan kisah yang tragis yang pernah digambarkan, diceritakan oleh firman Tuhan. Bagaimana karena kata-kata itu menghancurkan seorang pemimpin yang seperti Musa yang luar biasa, harus berhenti dan tidak bisa memimpin bangsa Israel lebih lanjut untuk masuk ke dalam Kanaan. Saudara, betapa mengerikan kata-kata itu. Karena itu kalau pagi ini kita belajar tentang kata-kata berkat itu, biarlah setelah mendengar firman Tuhan ini kita belajar untuk dalam perkataan kita tidak mengatakan hal-hal yang bisa menghancurkan orang lain, menghancurkan bahkan mungkin anak-anak kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan murid-murid kita, menghancurkan orang-orang di dekat kita, atau menghancurkan teman sekerja kita. Kita perhatikan bahwa Musa mengalami hal seperti itu, tetapi di Alkitab juga ada cerita lain tentang bagaimana orang mengatakan hal yang negatif kepada orang lain, tetapi orang itu berhasil lolos dari jebakan kata-kata yang menghancurkan dari orang tersebut. Kita belajar dari tokoh siapakah yang bisa melewati ini, yaitu seorang tokoh yang bernama Daud. Kita baca dari 2 Samuel 18 ayat 5 sampai 12. Itu adalah berbicara tentang Daud. Ketika Raja Daud itu berjalan sampai ke satu daerah dinamakan Bahurim, dia bertemu dengan seorang dari keluarga Saul yang bernama Shimei. Kondisi Daud pada saat itu bukan dalam kondisi baik, saudara. Dia dalam kondisi tertekan karena dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya yang mau membunuh Daud. Nah, dalam kondisi seperti itu tertekan, tetapi Daud masih diiringi oleh pasukan-pasukan yang gagah perkasa, panglima perwira-perwiranya yang luar biasa yang selalu menang dalam pertempuran. Nah, saya herannya Shimei ini juga orang yang berani sekali, saudara. Dia bisa berani berkata-kata, dia sendirian, saudara, berkata-kata jelek itu kepada Daud di hadapan semua pengawal Daud yang kemungkinan membunuh Shimei itu bisa dengan mudah. Pada waktu itu dia berkata begini, saudara. Dia mengutuki Shimei mengutuki Daud dengan berkata, "Enyalah engkau penumpah darah." Daud maksudnya, orang Dursila di ayat 7. 2 Samuel 18 ayat 7. Dia berkata seperti itu. Itu dilakukan bukan hanya sekali, tapi terus-menerus. Dalam perjalanan Daud, dia mengatakan hal itu terus-menerus sampai perwiranya, salah satu perwira daripada Raja Saul yang bernama Abisai, dia berkata, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Abisai adalah salah seorang perwira Daud yang luar biasa. Dia berkata kepada Daud, "Raja Daud, bolehkah saya menyeberang sungai dan potong kepala daripada Shimei?" Si orang yang dia katakan sebagai anjing mati, berarti dia katakan bahwa dia dengan gampang sekali membunuh Shimei. Dari kata-kata negatif yang dia keluarkan, yang menjengkelkan orang lain, Abisai berkata seperti itu. Tetapi kita perhatikan apa yang menjadi jawab Daud yang luar biasa kepada si Abisai dan kepada orang-orang lain yang mendengarkan. Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya?" Abisai adalah anak Seruya. "Biarlah ia mengutuk." Maksudnya Shimei mau mengutuk, biarlah Shimei mengutuk. Kenapa Daud membiarkan Shimei mengutuk? Dia berkata begini, "Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Maksud Daud begini, Shimei bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengutuki Daud dan membuat Daud jatuh. Atau bukan membuat Daud jatuh, membuat Daud
makin jengkel. Tuhan ingin melihat bagaimana respon Daud terhadap perkataan Shimei. Tetapi kita lihat bagaimana Daud meresponi secara luar biasa. Dia berkatakan bahwa orang seperti itu ditempatkan di sekitar kita, kemungkinan bisa mengasah hidup kita untuk kita bisa lebih naik. Jadi tidak ada urusan dengan mereka. Yang penting kita berjalan terus, tidak peduli dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang bisa menghancurkan kita. Yang penting kita bisa lepas dari Absalom dan kembali untuk memperoleh kemenangan. Saudara, respon dari dua orang pemimpin ini berbeda. Respon Daud dan Musa berbeda. Mereka dalam kondisi yang sama. Musa juga dalam kondisi yang sulit. Daud juga dalam kondisi yang sulit. Mereka dalam kondisi yang sama-sama sulit. Tetapi respon berbeda. Musa pada waktu dia menerima kata-kata negatif itu, dia menjadi jengkel dan dia membalas dengan kata-kata yang mengutuki bangsa Israel. Bahkan dalam kemarahan dia memukul batu itu sampai 2 kali. Sedang Daud pada waktu dia menerima hal yang tersebut, menerima kutukan dari Shimei, dia biarkan semua itu karena dia berkata bahwa itu mungkin dari Tuhan untuk membuat saya lebih dewasa. Saudara, dua hal ini kita bisa belajar. Bagaimana respon kita terhadap kata-kata negatif, kata-kata yang membuat kita mungkin jatuh. Kita belajar kepada Daud untuk kita berespon baik terhadap kata-kata negatif yang sering keluar dari orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa banyak kita mengalami hal seperti itu. Banyak kita mengalami tekanan, kata-kata makian, hinaan, bahkan kutuk bahwa kamu tidak bisa berhasil, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Apakah kita mau seperti Musa, kita balas orang itu dengan kata-kata? Apakah kita mau balas dengan memukul orang itu mungkin? Atau kita mau seperti Daud yang membiarkan kata-kata negatif itu datang kepada dia, dia biarkan semua itu, dia tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tetap pada tujuannya. Apapun kata itu, tidak membuat Daud jatuh, tidak membuat semangat Daud untuk maju, berjalan, maju, tidak goyah. Saudara, dari dua tokoh ini kita belajar, itu adalah merupakan respon terbaik dalam hidup kita. Kita mau seperti Musa atau seperti Daud, itu adalah pilihan kita. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi kalau dalam kehidupan kita. Kalau tadi adalah merupakan kata-kata dari luar, tetapi sekarang kita berbicara tentang kata-kata dari dalam kita. Apakah kita mau berkata-kata yang baik, yang membangun, atau kata-kata yang gosip, yang tidak ada gunanya? Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam berkata-kata itu banyak hal yang membuat kita bisa jatuh. Kita bisa ngerasani orang dari A sampai Z. Kita bisa mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bahkan mungkin kita bisa mengutuki anak kita. Kemungkinan loh, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu itu belajar gini saja tidak bisa. Nah, kata-kata itu kan negatif dan bisa menghancurkan anak kita. Mari hati-hati saudara. Matius 12 ayat 36 sampai 37, Tuhan Yesus itu mengajarkan begini, bahwa setiap kata-kata kita itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu bukan main-main. Setiap kata-kata kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan Yakobus di dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan 4 berbicara tentang bagaimana dahsyatnya lidah itu. Saya bacakan ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Tali kekang pada mulut kuda bisa mengendalikan seluruh tubuh daripada kuda itu. Bahkan kuda itu, kalau seandainya kuda itu adalah kuda liar, bagaimana dia meloncat ke sana kemari, dengan kekang bisa dikendalikan. Kemudian ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah diumpamakan seperti tali kekang pada kuda, diumpamakan seperti kemudi kecil dalam kapal, bahkan dikatakan seperti api yang bisa membakar hutan. Jadi bisa
kita bayangkan betapa dahsyatnya lidah kita. Banyak hubungan, banyak relasi bisa rusak karena lidah. Banyak kepercayaan bisa hilang karena lidah kita. Banyak hubungan persaudaraan di antara anggota-anggota gereja bisa hancur karena perkataan, karena lidah. Karena itu saudara, hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Kita bisa menggunakan kata-kata kita untuk memberkati orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kasih karunia Tuhan melalui lidah kita, melalui apa yang kita katakan. Sehingga pada waktu kita sebelum berkata-kata, kita harus pastikan bahwa yang kita katakan bukan untuk menyebarkan gosip hidup orang lain, bukan untuk menyusahkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Sebelum berkata-kata, baiknya kita pikirkan terlebih dahulu apakah kita siap untuk menanggung kata-kata dari kata-kata yang kita ucapkan. Sebelum kita berkata-kata tentang sesuatu yang keras atau emosi pada waktu itu menghadapi suatu situasi yang sulit seperti yang Daud alami atau seperti yang Musa alami. Pada saat kita seperti kondisi seperti itu, mungkin kita bisa meniru langkah Daud, yaitu pergi dari tempat itu. Biarkan orang itu berkata-kata, kita tidak usah hiraukan apa yang dia katakan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak jatuh dalam membalas kata-kata orang yang kasar itu, yang merendahkan, sehingga akibatnya terjadi pertengkaran. Lebih baik kita meniru Daud, pergi dari tempat itu, biarkan orang itu berkata apa saja. Sebelum berkata-kata, baiknya kita lihat dulu, kita uji dulu, mungkin di dalam kata-kata kita ada perkataan yang bisa menimbulkan dosa atau menimbulkan orang lain jatuh. Karena kita kadang-kadang dalam guyonnya seperti biasa-biasa, ketawa, ketiwi, tapi ternyata ada hal-hal yang dosa yang diucapkan. Kadang-kadang ada orang yang pernah ngomong, makin kotor, makin porno yang dikatakan, makin keras lagi ketawanya. Kan itu luar biasa. Karena itu saudara, hati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata kita bisa menentukan kita berhasil atau tidak. Atau kata-kata kita juga bisa menentukan orang, anak kita berhasil atau tidak, tergantung dari perkataan kita. Perkataan kita itu kalau bisa diumpamakan itu seperti doa kita terhadap orang itu. Karena itu, biarlah di dalam perkataan kita hanya mengandung berkat yang diucapkan, sehingga menjadi berkat Allah turun dalam kehidupan orang tersebut dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena hidup kita, hidup dan mati dikuasai oleh Dia. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Selalu katakan yang baik agar kehidupan kita dipenuhi oleh berkat. Jadi saudara, perlu hal-hal yang perlu kita lakukan. Ada beberapa poin yang saya katakan mungkin secara singkat, bahwa sebelum mengatakan sesuatu, poin pertama, sebelum mengatakan sesuatu, pikirkan dahulu apakah yang saya katakan ini benar atau apa yang saya katakan tidak benar, yang mengandung gosip. Jadi kita harus teliti, kita harus lihat bahwa di dalam kata-kata kita harus mengandung kebenaran. Tetapi pada waktu kita mengatakan sesuatu, kita juga harus lihat situasi yang kita hadapi. Apakah situasi yang kita hadapi itu tepat untuk kita omongkan kata-kata itu? Kalau situasinya tidak tepat, apakah tidak sebaiknya kita tunda? Atau mungkin tidak kita omongkan. Misalnya orang dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, mungkin dia sering kali memang dalam kondisi tubuhnya memang lemah, jadi dia sering sakit ini. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tentu tidak pantas kalau kita mengatakan, mengapa kamu kok sakit-sakitan terus? Kan tidak pantas seperti itu. Benar memang dia dalam kondisi sakit saat itu. Benar dia mungkin sering kali mengalami sakit, tetapi apakah pantas kita mengatakan dan seperti itu? Layakkah dia menerima kata-kata kita? Itu bahkan tidak menjadi berkat, bahkan saudara, bahkan orang itu bisa makin stres, mungkin makin sakit, makin merasa bahwa tubuhnya dia lemah dan kata-kata kita tidak membangun. Jadi penting kita perhatikan kata-kata kita. Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak penting untuk dikatakan, tidak perlu untuk kita katakan, ya sudah, tidak usah. Jadi pikirkan, apakah kata-kata kita berguna atau tidak. Kalau tidak berguna, lebih baik tidak katakan. Orang Israel memberikan contoh kepada kita dengan jelas dalam perjalanan mereka dari Mesir ke gurun, ke Kanaan,
bagaimana mereka melewati perjalanan di padang gurun yang demikian lama, sampai mereka bersungut-sungut terus kepada Musa, terus-menerus. Bahkan salah satu sungutan yang membahayakan dari kata-kata mereka adalah Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Apa kata-kata sungut-sungut itu? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, kata-kata ini sangat membahayakan, dan akibat dari kata-kata mereka semua mengalami persis seperti yang mereka katakan. Semua orang itu, semua bangsa itu tewas di padang gurun. Hanya Joshua dan Kaleb yang bisa masuk ke Kanaan dengan generasi yang lebih muda. Tetapi generasi yang berasal dari Mesir semuanya tewas akibat dari kata-kata mereka. Karena itu, jaga kata-kata kita. Ucapkan kata-kata berkat. Tidak perlu kita mengatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menjatuhkan orang lain, atau kata-kata yang kosong tidak ada gunanya. Kata-kata kutuk seringkali muncul pada saat kita dalam kondisi emosi, dalam kondisi jengkel, itu bisa muncul. Karena itu, kalau pada saat kondisi kita tidak baik, lebih baik kita pergi dari tempat itu daripada kita salah ngomong. Saudara bisa paham bagaimana pentingnya lidah kita, bagaimana manusia diberikan mulut untuk mengatakan berkat. Dari mulut yang sama juga bisa keluar kata kutuk. Maka kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Mungkin dalam kata-kata kita bisa menyakitkan orang lain, dan mungkin pada waktu itu kita bisa minta maaf kepada orang tersebut. Tetapi saudara perlu tahu bahwa kata maaf itu belum tentu bisa menghapuskan goresan sakit yang ada di hati orang yang pernah kita sakiti dengan kata-kata kita. Mungkin dia mengatakan iya, tidak apa-apa, tetapi belum tentu itu bisa hilang. Pada suatu saat dia akan muncul lagi. Karena itu kata-kata kita jaga, jangan sampai terucap. Kalau sudah kadung diucapkan, sulit sekali untuk ditarik kembali, atau kita hapus, atau kita tip X seperti kita ngetik di kertas surat. Tidak bisa seperti itu. Kata-kata kita akan membekas selamanya kepada orang yang kita ajak omong, apalagi kalau kata-kata itu menyakitkan. Karena itu, hati-hati dengan kata-kata kita. Pertimbangkan setiap kata-kata kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai kita berdosa dengan ucapan kita yang keluar tanpa kita sadari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu itu bisa menolong kami, Tuhan, untuk kami boleh berbicara, mengatakan sesuatu yang bisa membangun orang lain, mengatakan sesuatu yang bisa memberkati orang lain, mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang itu melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai lidah, mulut, dan hati kami semua, Tuhan, untuk bisa memuliakan Engkau dalam perkataan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman bagi hidup kami untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Karena itu pada pagi ini kami mohon berkat daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.